Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Sinimal Siniar Antau. Kali ini kita mau wawancara salah satu tokoh, mungkin tokoh ya, tokoh kesusastraan. Temen gue sendiri, namanya boleh kenalin Bang? Nama saya Ilham Diansyah, bisa dipanggil Ilham. Saya teman Akmal. Semester berapa? Oh, sekarang saya semester 5 Semester 5. kuliah di Unpam. Unpam, Universitas Pamulang. Sama-sama jurusan sastra juga. Di kesempatan kali ini kita mau ngobrolin soal dunia kesusastraan, khususnya di ranah drama teater. Sebelum ke situ, gue mau nanya dulu ke lu Ham, Ya, soal kapan pertama kali lu kenal sastra dan apa yang lu sukain dari sastra itu? kalau kenal sastra sih kayaknya kenal banget ya. Kenal banget tuh kayaknya sekolah SMK. SMK. Iya, SMK. Kenal banget tuh. Sastra tuh kayak gimana. Foto utamanya sih bukan sastra ya, tapi bahasa Indonesianya dulu. Bahasa Indonesia dulu, terus dapat guru yang enak, bukan enak. Ya enak bisa disebut lah. Interaktif juga ngajarnya, jadinya tertarik dengan bahasa Indonesia sampai akhirnya bahasa Indonesia bisa dijelaskan bahwa itu sastra lah pokoknya. Akhirnya pas lu lulus milih sastra tuh ya? Iya, akhirnya lulus sastra. Jadi alasan buat masuk prodi itu ya? Iya, prodi sastra Indonesia di Unpam. Kalau misalkan mungkin, tapi nggak tahu deskripsi jelasnya ya. Kenal sastranya mungkin dari masih SMP, SD, dari baca dulu, baca novel Sherlock Holmes saat itu. Sherlock Holmes. Iya. Apa itu? Ada novel detektif gitu. Oh, novel. Novel detektif gitu dari bukan dari Indonesia ya, dari luar. Itu Sherlock Holmes, terus mungkin baca anak kecil komik gitu, majalah bobo lah, dasar-dasar kayak gitu, koran. Itu yang bikin kepincut ya? Di koran nyari loker. Nah, SD SMP belum nyari kerja ya. Belum. SD SMP belum nyari kerja. Oh iya, langsung aja nih. Lu kan kemarin baru aja bikin pementasan teater itu ya? Ya, 8 pementasan teater. Judulnya apa? Es sudah hangat. Dari teater Seruang. Seruang. Seru dan menantang. Seruang. Itu tugas dari dosen kita Bu Elsi, Itlaah Drama 2, yang mengharuskan kita membuat proyek tentang teater, membuat pementasan teater. Apa aja sih? Mau tahu nih gua persiapan dari awal sampai akhir pentasan itu apa aja? Bisa dijelasin? Dari awal sampai akhir nih, paling kalau dari awal sih step by stepnya saat itu kita berdemokrasi untuk siapa dulu nih yang mau jadi sutradara. Nentuin sutradara dulu karena dalam kelas itu di mata kuliah drama ada 22 orang saat itu. Memang sih kalau dari beberapa orang terutama gua udah ngelihat cutting kan. Cutting di Pamulang itu sering buat pementasan teater nih. Jadi udah punya bayangan kalau kita pun akan melakukan itu juga. Gua memang sudah nyiapin sebagai saudara, seenggaknya mentalnya untuk proyek pementasan itulah, mentalnya aja gitu. Sampai akhirnya pas di semester 5 ini gue ngelakuin itu di pementasan teater itu di kelas drama 2. Awalnya sutradara kesepakatan bersama dan gue juga yang ngajuin. Oh, lu ngajuin? Iya. Gimana kalau gua? Terus kayaknya gua juga punya beberapa hal nih yang mau diolah juga untuk dijadiin pementasan teater. Saat itu juga kedukung sama beberapa teman kelas. Kayak misalkan dari namanya Erika. Erika tuh salah satu dari UKM Unpam, Patri lah. Terus ada beberapa teman yang memang satu tongkrongan bareng-bareng
percaya sama gue juga, sering ngobrol juga, jadi ya udah lu aja gitu. Gue yang mengiyakan juga, jadinya itu jadilah. Jadi yang salah satu yang bikin lu yakin buat ngajuin PD-nya sutradara karena itu ya. Iya, kayak Abis lu udah nentuin jadi sutradara tuh, apa lagi selanjutnya? nentuin sutradara itu kita abis itu Nyari naskah ya? Kalau gue pribadi itu seharusnya kan nyiapin naskah, Iya. tapi karena ini gue pertama kali sutradara di Pementasan Teasa, gue pengen dapet divisi yang bisa kerja bareng sama gue, karena di balik pementasan teater pastinya harus ada divisi-divisi yang support gue sebagai sutradara. Makanya yang pertama kali gue lakukan adalah nentuin siapa aja divisinya, Dan tim produksinya itu siapa aja. Kayak ada Pimpro, stage manager, terus juga publikasi dokumentasi, ada busana dan lain-lain lah pokoknya. Makanya itu harus kalau dari gue pribadi pengennya mereka yang emang into ke hal itu, jadinya biar mereka nggak terlalu buta banget sama akan hal yang mereka pegang lah gitu. Habis nentuin naskah tuh langsung latihan apa gimana? Enggak, untuk naskah itu gue dikasih waktu sama dosen dan anak-anak kelas itu buat proses nyadur dulu. Iya, nyadur gua itu hampir sekitar 2 minggu. 2 minggu. Tapi nggak nyadur proses matang menjadi 100% ya, karena setahu gua pun di teater pasti akan ada perubahan-perubahan selalu dalam teater. Jadi nggak bisa kita sadur mentok di situ aja, enggak, karena setiap latihan nantinya bakal ngembangin lagi dialognya. Naskah yang disadur itu apa judulnya? Naskah yang disadur itu pada suatu hari, karyanya Arifin Cenu. Iya. Oke. Ada perihal khususnya sih kenapa pada suatu hari ada. Kalau Arifin Cenu itu karena gini, kalau di modernisasi sekarang itu gue suka sama Raditya Dika. Iya. Raditya Dika kan kenal dengan absurdnya. Oh benar. Kalau Raditya Dika belum punya konteks tentang karya pementasan buat bentuk teater. Iya. Nah, makanya Inian doang. iya, paling buku, film. Nah, akhirnya gua ngambil Arifin C. Nur kiblat absurdnya, karena Arifin C. Nur terkenal dengan absurdnya. Nah, gua ambillah pada suatu hari. Ketertarikan awalnya sih itu, kenapa Arifin C. Nur ya. Sebenarnya banyak juga ininya contoh-contoh. Penasaran juga sama ini, kenapa judulnya diganti sama SCC dari yang awalnya pada suatu hari. Iya. Kenapa tuh? Kalau Ceritanya. kalau misalkan kita kalau namanya proyek sadur itu kan adaptasi lah, ya kan, adaptasi itu Tidak sepenuhnya dipakai. iya, tidak sepenuhnya apa yang Tipe naskah yang sudah ada nggak bisa kita, bukan nggak bisa, tapi kalau bisa diadaptasi diubah, dari karakter tokohnya apa segala macamnya. Nah, Itu nggak apa-apa ya? kalau dari judul sih nggak masalah ya, itu nggak masalah banget untuk jadi judul pun diubah, karena kalau misalkan kalau saat itu bayangan gue kenapa harus diubah, misalkan gini, ada karya Arifin C. Nur pada suatu hari, aneh banget kedengarannya kalau misalkan ada pada naskah pada suatu hari karya Arifin C. Nur disutradarai oleh Ilham dengan judul pada suatu hari. Nah, sama cuma yang diganti isi naskahnya doang yang diganti, jalur ceritanya kayak gitu. Beda sama ininya juga. Iya. Iya. Arifin Channel sama ganti Ilham. Nah, kalau gue pengennya makanya diubah gitu. Sebenarnya sih pemantik dari si ceritanya aja sih. Kalau pada suatu hari pemantik ceritanya itu bukan si Yesus sudah hangat, kalau gue sih sudah hangat. Awalnya pada suatu hari itu nyeritain apa sih? Kalau pada suatu hari sebenarnya ceritain tentang keluarga. Bener adanya kalau di Yesus sudah hangat kan ada cerita tentang emak dan abah. Iya. Ya. Kalau pada suatu hari itu lebih detailnya perihal emak dan abah sudah di usia menikah di 60 tahun. Usia 50 tahun. 50 tahun menikah. Mereka tuh sudah 50 tahun. Banget ya. Iya, 50 tahun tuh udah. Pokoknya itu nanti dibahas deh kenapa 50 tahun yang nggak diambil dan lain-lainnya gitu. Karena
kalau dari gue pribadi kita bukan terlalu monoton ya, terlalu bahasanya bukan monoton tapi terlalu ini banget kalau kita ngikutin naskahnya dulu 50 tahun. Kita kan seada-adanya kita pertama kali untuk melakukan ini, jadinya kalau bisa kita minimalis banget nih dengan budgeting, dengan properti, terus dengan kemampuan berpikir kita juga kita minimalis banget itu semampu kita gitu, makanya kita buat. Kalau pada suatu hari itu konflik dari ceritanya adalah emak dan abah yang sudah menikah di usia 50 tahun di pernikahan emas. Lalu ada pemantik dari cerita itu, yaitu si tanaman kaktus. Tanamnya itu yang kita ubah jadi es soda hangat. Tanaman kaktus lah, tanaman kaktus, pohon kaktus. Maksudnya pemantik. Jadi pohon kaktus itu abah sering nyiramin pohon kaktus. Karena jadi cemburu gitu sih emaknya. Jadi cemburu karena si abahnya ngurusin kaktus. Balik lagi karena absurdnya si Arifin Channel yang bikin kita juga awalnya penyadurannya agak pusing kayak ini serius nih perihal kaktus doang cemburu nih gitu kan, kayak untuk kita yang untuk pertama kali nggak make sense kan, kayak seriusan nih gitu. Susu soda hangat itu mengganti dari kaktus. Iya. Nah itu kaktusnya itu dari si jandanya itu. Cuman kan karena memang sebenarnya abah itu udah suka lama banget ngurusin tumbuhan, tapi emaknya memang sensitif akan si pernikahan 50 tahun ini, jadinya harusnya intim banget ya. Harusnya intim. Jadi makanya ada sesuatu hal dari orang luar tuh ya udah dibawa-bawa lah kayak gitu. Sama ada kalau pada suatu hari lengkap ada anaknya abah dan emak. Kalau di soda hangat itu ada Asyik dan kalau pada suatu hari itu ada anaknya Asyik. Dia ini ada lagi supirnya itu lebih terus juga kalau pada suatu hari itu lupa pastinya nih. Karena juga kalau pada suatu hari entah nyanyi atau ini nyanyi deh kalau nggak salah deh. Ada jadi scene di sudah hangat kan nari jaipongan. Nah kalau pada suatu hari itu nyanyi. Itu diganti juga. Jadi jaipongan. Nah latar belakangnya si Sodangat kita ubah menjadi latar Sunda, Jawa Barat di tahun 1980. Makanya pakai jaipong. Habis dari proses penyaduran naskah tuh apa lagi? Penyaduran naskah habis itu kita ada reading itu kita reading satu kelas bareng-bareng. Berapa lama? Readingnya sih paling nggak berapa lama. Kita tuh reading pakai 3 atau 4 tahap kalau nggak salah 4 tahap ya. Apa aja? Nggak reading terus aja. Reading online 2 kali karena kita potong libur kampus. Terus reading sama offline itu 2 kali, jadi 4 kali total. Reading, tujuan gua reading itu kita buat audisi siapa yang sekiranya cocok untuk meranin si peran tokoh yang ada dalam si saduran gua itu. Jadi makanya si reading itu berfungsi untuk itu. Karena gua belum bisa nentuin dari awal. Berarti pas reading belum ditentuin? Belum ditentuin karena gua pun nggak bisa nembak anak kelas siapa jadi ini nggak bisa karena balik lagi karena ini balik lagi karena ini pementasan pertama, mereka pun pertama, apalagi itu pertama juga. Gue pengen menyesuaikan sama kehidupan mereka di live nya. Jadi jangan sampai merubah atau jangan sampai setidaknya beda dikit boleh lah. Di situ abis reading latihan tuh. Reading baru mulai latihan. Di situ sebenarnya sih nggak mulai latihan ya. Di situ gue langsung rapat meeting sama anak divisi, terutama divisi perlengkapan artistik, stage manager untuk menyesuaikan, terus sama Pimpro juga. Pimpro udah paling utama itu untuk menyesuaikan konsep set yang mau gue pakai. Yang pengen gue pakai kan ada ruang tengah ya, karena itu gue pengen simple ruang tengah aja penggunaannya, nggak mau satu set doang, nggak mau yang kita ganti-ganti ribet juga, makanya gue pengen ngobrolin itu aja.
latihan tuh dari kapan sampai kapan? latihan Pas kampus aja berarti? Pas iya habis Sabtu Minggu sama Minggu juga sih, Sama Minggu juga? nah Minggu juga, jadi Sabtu kuliah pulang Beres pulang kampus. kuliah bareng kampus, habis itu Minggu pagi hari. Latihan. Terus sampai ke pementasan itu gimana? Sebenarnya total latihan tuh ada 25 hari total. Latihan Latihan 25 hari total 25 kali. 25 hari, enggak maksudnya 25 hari digabung. Oh iya, semuanya. Digabungnya Sabtu Minggu Sabtu Oh, iya. Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu gitu. Itu totalnya 25 hari. Total. Karena itu potong sama kampus kan. Cukup. Sebenarnya enggak, Enggak ya? tapi harus dicukup-cukupin, Dimaksimalin. harus dimaksimalin. Keterbatasan Balik waktu lagi ke juga ya. keterbatasan waktu, keterbatasan banyak. Karena kita kuliahnya juga cuma seminggu Iya, sekali doang seminggu ketemu sekali ya. doang. Jadi itu yang bikin Susah juga ya. benar-benar. Pas pementasan yang disiapin apa ya? Buat pementasan Oh, buat pementasan banyak logistik banget. atau apa gitu? Kalau yang kayaknya mundur dulu sebelum pementasan deh. Tadi kan gue sempat Oh, iya. notice perihal sadur. Dari perihal sadur itu kenapa nggak dibikin 100%, itu banyak banget yang diubah. Iya. Perihal yang diubah itu tadinya hujan. Nah teman-teman, ini kita pindah tempat. Tadi soalnya hujan. Jadi nunggu reda dulu. Balik lagi ke topik yang tadi itu soal penyaduran naskah pada suatu hari yang belum 100% ya tadi. Gue juga dapat ngobrol sama teman kelas gue. Kata dia naskah tuh nggak bisa selesai dalam proses adu. Pastinya dalam pelatihan ada yang berubah-ubah, entah blockingan, dialog. Karena kan kalau teater kan kita harus latihan kan ya, ada olah rasa, ada olah tubuh. Jadi kayak harus dicari lagi tuh yang enak dan nyaman dan si pemeran dan talent untuk dikeluarin apa yang dari katanya dan dialog. Diperhatiin juga itu yang olah-olah rasa Iya, tubuh ya. olah rasa olah tubuh juga salah satu rukun. Yang gue soalnya waktu itu nggak ada tuh. Emang ya? Gue nggak merhatiin. Salah satu elemen dalam proses untuk latihan pementasan. Olah rasa dan olah tubuh butuh karena biar energi lu keluar. Lu nggak ada pas itu? Gue nggak merhatiin itu soalnya nggak ada yang kita latihan sendiri. Kalau gue yang waktu itu pementasan gue latihan sendiri, jadi apa adanya. Tapi hasilnya bagus walaupun olah rasa olah tubuh. Hasilnya bagus sih, alhamdulillah. Langsung ke ini aja pas pementasan. Apa pementasan kenapa? Iya. Apa ya? Pementasan kenapa? Jalannya crowdnya kah? Iya. Apa yang harus diatur kah? Ceritanya pas pementasan. Oh, dari pementasan ya. Oh, kita pementasan itu tanggal 28 Juni. 28 Juni. Itu kita ngambil gladi bersih itu tanggal 27. Sekali doang. Sekali doang. Karena kita dapat akses dari kampus itu di tanggal 27. 26 27, tapi 26 karena banyak yang kerja jadi 27. Di tanggal merah gitu. Terus yang kayak Amin satu nih, Amin satu buat gladi bersih deket banget, tapi malah gongnya pecahnya di maksimalnya di R1, oke juga tuh, dan works juga di anak-anak karena Di R1 itu siang habis Jumatan lah. habis Jumatan, gue Jumatan dulu Bang. Iya, anak-anak juga Jumatan dulu. Habis Jumatan deh. Oke, terus lanjut. Jumatan mulai kita running pertama, gelar pertama dapet gernya, dapet konsep apa yang mau dilakuin persis. Gear kedua itu mulai dua kali. Gear kedua mungkin tenaga ya, dari sholat, yang makan juga, terus kayak pikiran misalnya kita pentas yang kayak nah ya udah deh, akhirnya 2 kali GR doang. Sampai jam berapa sih? Kita mulai sampai kampus tuh jam 10, jam beres jam 5. Habis itu langsung udah ya. Udah sih paling pembahasan perihal Buat besok. Buat recharge, besok. terus paling loading in doang barang-barang set, Oh, loading barang. sisa-sisa barang. Oh, sisa-sisa. Sisa loading in barang. Berarti sebelumnya udah disiapin ya. Iya, sebelumnya disiapin.
dia sih yang sampai akhir pementasan nggak sakit, bersyukur juga lancar, bersyukur juga bisa sewah itu, responnya kenceng banget, strava kurva untuk ketawanya oke. Cukup dinikmati dan cukup kaget, bahkan gue pikir di angka 40-50% ini sampai 70 bahkan 80. Gue kaget juga ngeliat. Jadi oke lah so far, sesuai sama apa yang dimau, tapi tetap harus dicari mixnya ya, nggak boleh merasa sempurna itu juga, karena ini pertama kali bahan pembelajaran, karena ini pertama kali juga kita melakukan itu. Jadi sekarang lagi tinggal nunggu pengumuman siapa yang lolos ke babak selanjutnya. Turnamen ya, kayak turnamen Mobile Legends. Udah sih, apalagi kesan-kesan mungkin. Iya, kesan-kesan selama proses pementasan ini, proses ngerjain teater itu. Oh, pecah dalam artian sih seru. Kita jadi bisa kenal teman kelas lebih dekat lagi, lebih tahu kesehariannya lagi, bahkan lebih tahu jadwal kerjanya lagi. Itu yang jadi, iya, yang kayak kerja dari jam segini sampai jam segini. Lu nggak bisa ngurusin ini, nggak bisa megang HP dari. Jadi ada di hari Sabtu kita kuliah nih nongkrong. Itu ada anak yang suka main HP doang kerjaannya. Ada lah. Oh iya. Di dalam tongkrongan itu ada. Dan ternyata setelah di ngobrol-ngobrol mereka kerjaan nggak bisa megang HP. Jadi kita bisa maklumin hal-hal yang sensitif itu gitu. Kadang kan orang bisa sensitif perihal kayak orang main HP mulu di nongkrong. Akhirnya jadi ngerti Kenapa dia main HP mulu. Ternyata ya main jadi slot. ternyata dia memang screen time-nya di hari Sabtu itu doang. Terus juga ngelihat anak-anak yang lain oke kok, semaksimal itu ngerjainnya. Gue bangga sama Pukdok, gue bangga sama semuanya sih, tapi yang paling dibanggain Pukdok sih, karena naik turunnya konten mikirin, bisa dibilang tapi ada andil dari lu juga kan ya? Dikit lah, nggak banyak. Itu mah egois aja sih kalau itu mah. Caption dari lu. Caption enggak juga lah kalau itu mah. Rapih banget soalnya tuh. Itu mah lebih ke mereka sendiri yang lihat. Belum enggak lah, itu mah bareng-bareng lah kayak gitu. Terus apa lagi ya? Udah nggak ada. Apa ada lagi? Jadi nagih sih kalau ini. Pengen terus buat anak lagi. Karya adalah anak adalah karya dalam bentuk seni. Oh iya, kalau dari lu sendiri ini yang lu tahu tentang sejarah drama itu apa aja? Kalau dari yang gue tahu ya, sejarah drama singkatnya sebenarnya itu penggunaan awalnya adalah penyembahan untuk para dewa. Awalnya, cuman nggak tahu gimana ya, gue dapetnya dari internet juga. Sebenarnya deskripsinya jelas dan sedetail itu. Nggak tahu tuh itu udah diproses mungkin berkali-kali ya divalitinnya di internet itu. Yang gue dapet soalnya ada humornya, ada actingnya yang pas gue baca di internet, jadinya ya gue ngerasa berarti ini drama tuh udah dipakai dari dulu, cuman penggunaannya aja dan tujuannya aja yang beda. Kita kan memang tujuannya untuk menghibur, untuk memang ada di pertontonan lah gitu. Kalau mereka untuk tujuan yang penyembahan dewa kayak gitu. Dari zaman kuno apa ya? Tahun berapa tuh? Tahun sebelum 5 Masehi kan? Iya. Pokoknya besar-besar udah kayak pakai meja. Oke, itu sejarah drama dari pendapat narasumber kita. Iya. Ilham Diansa. Oke, kita aja kali ya. Cerah. Durasinya cukup nggak? Cukup. Udah kira-kira itu aja teman-teman di program Sinimal kali ini. Acara Sinimal, Senior Akmal. Tapi maaf kalau tempatnya pindah-pindah, lightingnya kurang bagus. Tadi Terus keganggu sama ada musik. Lil E juga lagi nyanyi nih. Ini lagi ada
Lil E lagi nyanyi nih temennya Justin Bieber. Oke. Program Sinimal kita tutup sampai sini aja. Bye bye. Ciao.